Timnas U17 Indonesia tetap gelar latihan, jaga-jaga bisa lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Bos PSIS Semarang beberkan 3 faktor yang menyebabkan Timnas Indonesia sulit berprestasi. Hassani Abdul Ghani ungkap kisah yang tidak disukainya saat boyong pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Timnas U17 Indonesia tetap gelar latihan, jaga-jaga bisa lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia melanjutkan latihan pada Jumat 17 November 2023 setelah mengalami kekalahan 1-3 dari Maroko dalam laga terakhir babak penyisihan Grup A pada Kamis 16 November 2023. Kekalahan ini membuat peluang tim untuk melaju ke babak 16 besar sangat kecil. 2 tim teratas dari masing-masing grup secara otomatis lolos ke babak selanjutnya, sementara 4 tim peringkat ketiga terbaik juga memperoleh kesempatan serupa. Timnas U17 Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup A dengan raihan 2 poin. Sehingga satu-satunya cara bagi mereka untuk lolos ke babak 16 besar adalah dengan masuk ke dalam kategori peringkat 3 terbaik. Pelatih Bima Sakti menjelaskan bahwa latihan pada hari itu dibagi menjadi 2 bagian, dengan pemain yang bermain melawan Maroko menjalani latihan pemulihan, sementara pemain lainnya menjalani latihan normal. Meskipun dalam situasi sulit, Kapten tim Iqbal Gwijangge menyatakan bahwa semua pemain dalam kondisi baik dan masih mempunyai harapan untuk lolos. Timnas U17 Indonesia harus menunggu hasil pertandingan lain pada tanggal 18 November 2023, di mana mereka berharap duel antara Burkina Faso versus Korea Selatan berakhir imbang dan duel antara Selandia Baru versus Meksiko berakhir dengan skor 0-0. Jika skenario ini terjadi, Timnas U17 Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Korea Selatan dan Meksiko dalam perebutan 1 tiket melalui posisi 3 terbaik. Bos PSIS Semarang beberkan 3 faktor yang menyebabkan Timnas Indonesia sulit berprestasi. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, menyebut 3 faktor yang menyebabkan Timnas Indonesia kesulitan berprestasi. Pertama, kurangnya stok talenta sepak bola di Indonesia, dengan populasi sepak bola kurang dari 100.000 orang dari total penduduk 270 juta. Faktor kedua adalah sedikitnya pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang memiliki banyak pemain yang menimba ilmu di luar negeri. Faktor terakhir adalah penyakit start syndrome, di mana pemain Indonesia yang sukses cenderung fokus membangun keluarga setelah usia 23 hingga 25 tahun, menyebabkan konsentrasi mereka pada sepak bola terpecah. Yoyok Sukawi mengkritik bahwa pemain yang sukses di Indonesia menjadi pejuang di mata masyarakat, sementara di luar negeri, pemain pada usia tersebut lebih fokus pada karier sepak bola. Kompak derita kekalahan pelatih Timnas Indonesia dan Thailand punya alasan berbeda. Timnas Indonesia dan Thailand mengalami kekalahan pada laga matchday pertama babak penyisihan grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Stadion International Basra, Irak pada Kamis 16 November 2023. Pelatih Sintayong mengakui bahwa status tuan rumah memberikan keuntungan bagi Irak dengan dukungan langsung dari supporter. Ia juga menyebut bahwa performa bagus dari tim Irak membuat pertandingan sulit bagi Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Thailand kalah 1-2 dari Cina, meskipun bermain di kandang. Pelatih Mano Polking menyatakan kekecewaannya karena timnya membuang banyak peluang, meskipun memiliki statistik unggul dalam tembakan dan penguasaan bola. Polking menyoroti masalah penyelesaian akhir yang buruk yang perlu ditingkatkan segera.
Hassani Abdul Ghani ungkap kisah yang tidak disukainya saat boyong pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia. Hassani Abdul Ghani, anggota ex-Co PSSI periode 2019 hingga 2023, dikenal sebagai pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, membawa pemain berkelas seperti Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk. Namun dalam Bebas Podcast dengan sesama anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga, Hassani membagikan pengalaman pahitnya dalam mengurus pemain naturalisasi. Meskipun tugasnya berjalan baik, dia mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemain naturalisasi junior karena beberapa orang tua tidak menyetujui anak-anak mereka menggunakan jersey Indonesia. Selain itu, Hassani mengungkapkan ketidaknyamanannya saat netizen kurang peka terhadap situasi emosionalnya setelah kehilangan anggota keluarga, tetapi mereka lebih tertarik menanyakan perkembangan pemain naturalisasi. Meskipun demikian, Hassani melihat dukungan positif dari netizen terhadap naturalisasi sebagai sesuatu yang baik. Ia juga membahas proses mendatangkan pemain naturalisasi baru dan mengklarifikasi kasus pemain naturalisasi yang gagal berpaspor Indonesia seperti Justin Hubner.